Saya akan menjelaskan tugas UTS pemrograman web lanjut saya. Nama saya Erin Lorenza Natalia Mamahi, nomor absen 9. Saya dari kelas SIB 3C. Pertama saya akan menjelaskan untuk template dari aplikasi web ini, yaitu menggunakan admin LTE. Mana mengambil bagian layout, template sidebar, header, footer, RAM, PP, dan juga template login serta register dari admin LTE. Per fiturnya dapat dilihat sebagai berikut. Baik, di sini saya akan menjelaskan lewat fitur login. Sama fitur login berada pada rute login, di mana akan memanggil function index di dalam out controller. Nantinya pada out controller function index akan menjalankan atau mereturn view out login. View out login ini bisa dilihat pada login PHP, di mana pada formnya nanti dijalankan akan menyimpan pada rute login authenticate. Login authenticate ini merupakan pada function authenticate. Ini hanya menampilkan with username dan with password. Nantinya akan dipanggil user model jika statusnya belum divalidasi oleh admin, maka tidak bisa login ke sistem. Namun jika statusnya sudah divalidasi, maka bisa masuk ke dalam beranda.index. Kemudian jika ada suatu error pada authentication, maka akan muncul error pada your email atau password invalid. Seperti lihat lokasinya, ini localhost login. Dimasukkan username dan password yang belum divalidasi. Sign in. Maka muncul error your account has not been validated. Dan jika untuk user yang sudah divalidasi, maka bisa login ke sistem, yaitu beranda.index. Mana? Baik, untuk bagian register dapat dilihat pada rutenya. Registrasi dibutuhkan untuk member yang belum terdaftar. Ini menggunakan root get yang akan menjalankan out controller pada function register. Dan nantinya akan menjalankan juga root post yang akan menjalankan function store member. Lihat bagian out controller bagian register. Untuk function register nantinya akan mengembalikan view out.register. Untuk function store member nantinya
memberikan data yang akan dimasukkan ke dalam database. Mana pada user baru nantinya akan diminta untuk mengisi kolom username, nama, password, confirm password, profile image dengan ketentuan required semua dan harus terisi. Dan untuk level ID-nya ini berupa 4 karena kan registrasi hanya untuk member. Dan untuk statusnya sendiri 0 yang mengartikan bahwa perlu divalidasi terlebih dahulu oleh admin. Dilakukan try catch. Try catch di sini akan memanggil database dan bisa store profile image dan create user. Kemudian nantinya akan commit dan mengembalikan root login.index di mana kita dapat melakukan login jika sudah divalidasi. Jika terdapat error, maka akan menjalankan catch. Artinya, database akan mengembalikan error apa yang ada pada sistem tersebut. Untuk register sendiri pada view register, saat mengisi form, nantinya akan menjalankan root register.store member di mana melakukan metode post. Nantinya akan mengisi full name, username, kemudian profile image, password, dan retype password atau confirm password. Setelah melakukan register, maka akan langsung diarahkan ke bagian login. Jika sudah memiliki member atau telah register, dapat mengklik I already have a membership. Coba untuk melakukan registernya. Kan username body untuk image isi berupa JPG atau PNG. Password minimal karakter. Setelah melakukan register, dan jalankan pada login dan akan melakukan your registration has been saved but you need to wait for the validation. Dan kita dapat validasinya pada admin. Saat kita mencoba Boni tadi, akan terjadi error karena belum divalidasi. Your account has not been validated. Bagian register. Baik, di sini saya akan menjelaskan untuk setelah divalidasi membernya, yaitu nantinya akan menjalankan proses member. Nah, isinya post list yang menjalankan function list pada welcome controller, kemudian pada update validation berdasarkan ID pada welcome controller akan menjalankan function update validation. Saya akan menjelaskan untuk listnya sendiri. Nantinya list ini akan muncul tabel beberapa member pada view dashboard pada admin. Dapat dilihat di sini, saya akan login sebagai admin. Nah, dan setelah login ini akan tampil
list, yaitu berupa tabel. Di sini berisi user model tadi dan berisi aksi detail validasi dan juga delete. Dan jika kita menekan validasi di sini, maka akan menjalankan function update validation, di mana dia akan memvalidasi member yang dapat bisa masuk ke dalam sistem. Seperti pada member Boni, kita melakukan validasi, di mana status validasi yang pertama 0. Setelah dilakukan validasi, kita akan tampilkan status validasi member berhasil diubah dan status validasi menjadi 1. Kita mencoba untuk login sebagai Boni. Sebagai Boni, awal bisa login, sekarang ada begini. Boni nanti akan ditampilkan sidebar dashboard dan pop-up saja. Pada dashboard member ditampilkan ID 9, itu ID-nya, username, nama, dan level member, status validasi, dan foto profil yang telah diinputkan. Bagian itu berada pada sidebar. Sidebar beranda yang nantinya si ID, nama, username, level, status, dan foto profil. Indeks berandanya sendiri ini tadi akan masuk pada bagian akan dijelaskan di user dapat logout. Logout ini ada admin dan member sama saja fungsinya. Itu memanggil function logout dan akan menampilkan login.index. Validasi yang telah tervalidasi. Baik, sekarang saya akan menjelaskan untuk bagian view dari admin sendiri, yaitu kita login menggunakan admin. Ini nantinya akan menampilkan beberapa root dari member, yaitu salah satunya list dan update validation tadi, kemudian export PDF, export Excel, dan juga detail, dan juga menghapusnya. Di sini kita bisa login sebagai admin terlebih dahulu. Kita masukkan passwordnya juga. Kita melakukan sign in. Kita melakukan sign in. Dan kita bisa melihatnya pada bagian welcome controller. Ini akan menampilkan dashboard. Dashboard dari admin. Di sini yaitu menampilkan index yang akan mereturn view beranda.index. Di mana pada view beranda.index ini dia akan menampilkan sebuah chart yang bisa kita lihat pada view beranda index. Dia menampilkan sebuah chart
Di bagian ini, dan dia juga menampilkan untuk ekspor PDF, ekspor Excel, dan menampilkan list member berupa tabel. Nah, di sini adalah bagian logikanya. Telah diterapkan pada validasi member-member tersebut. Ini menggunakan Push.js. Ada logika chart dan juga script dari kolom-kolom masing-masing. Bagian aksi kita dapat lihat bahwa ada detail unvalidate atau validate dan juga delete. Kita bisa lihat bahwa di sini jumlah user registernya ada sebanyak 5 pada hari Selasa 16 April. Dan di sini kita bisa melakukan validasi maupun ekspor. Untuk ekspornya sendiri, eh, ekspor akan menjalankan function export PDF dan juga export Excel. Untuk show di sini untuk detail dan untuk destroy ini untuk menghapus data member. Kita bisa mencobanya untuk bagian export PDF. Open, maka akan ditampilkan buat data performat PDF, yaitu data member. Dapat juga mengekspor menjadi Excel. Kita dapat membukanya, karena nantinya akan muncul data member tadi berupa Excel. Nah, seperti ini. Kita juga bisa melihat detail dari beberapa member. Nah, sini seperti pada dashboard di bagian member yang telah tervalidasi. Ada nama, username, level, status, foto profil. Kemudian kita juga bisa melakukan validasi itu yang akan berubah status validasinya dan memperbolehkan eh, user untuk melakukan login. Kita juga bisa melakukan delete. Oke, kita bisa delete members dengan nama Nina. Dan member Nina telah terhapus. Dia akan memunculkan data member berhasil dihapus. Seperti itu untuk bagian dashboard dari admin sendiri. Baik, saya akan menjelaskan untuk bagian site per level user. Untuk data user sendiri ada beberapa level yang nantinya akan berperan sebagai administrator, manager, staf atau kasir, ataupun member. Nah, kita bisa melihatnya pada root pada level ini akan menjalankan root group prefix level. Nantinya ada index, list, menjalankan index, list, create, function store, function show, function edit, update, dan juga destroy. Kita melihatnya pada level controller. Pada level controller, ini ada index, mana menjalankan view level index, dan juga ada function list, di mana ini akan menampilkan data tables, nantinya akan menampilkan tabel dari data-data ini, serta aksi-aksi detail edit, hapus, dan juga melakukan filter. Untuk function create, ini untuk melakukan tambah
tambah data level baru yang ada pada button ini. Dan untuk bagian store, sini untuk melakukan pemberian data kepada level model atau request-request yang akan diinputkan pada tambah level. Nah, beberapa request yaitu level kode dan juga level nama. Ini nantinya akan dilakukan untuk menyimpan data level baru. Kemudian untuk menampilkan detail, kita menjalankan function show. Pada function show kita bisa melihat detailnya. Ada ID dari level, kemudian ada level kode, dan juga ada level nama. Lakukan return level show. Kemudian pada bagian edit, ini akan menampilkan view level edit, di mana mencari ID dari level model terlebih dahulu. Ini ke administrator, kita edit, dia akan uh, langsung mengisi uh, data yang dulu telah diisi, kemudian kita bisa mengeditnya. Dan untuk bagian update sendiri, ini untuk menyimpan perubahannya sendiri. Untuk form editnya sebenarnya untuk melakukan form edit level, yaitu menampilkan halamannya. Untuk update-nya untuk melakukan perubahannya. Sini ada level kode, level nama dengan ketentuan masing-masing. Dan jika sukses, maka data level berhasil diubah. Dan untuk bagian destroy, merupakan bagian untuk melakukan penghapusan data, yaitu delete, itu dengan melakukan destroy ID pada level model. Jika terjadi error, akan menampilkan direct seperti ini. Dan jika sukses, maka akan melakukan seperti ini. Kita dapat melihat pada view dari level indeks kita menampilkan indeks dari level ini seperti ini. Kemudian kita bisa melakukan create tambah level. Create tambah level yaitu seperti ini. Level kode, level nama, simpan. Bisa menyimpannya. Kemudian kita juga bisa melakukan show, yaitu pada bagian detail. Dan pada bagian edit sendiri, yaitu mengeditnya tadi. Kita menambahkan untuk level seperti karyawan dan level kode KRW dan menyimpannya. Data level berhasil disimpan. Kita bisa melihat detailnya. ID 5, level kode KRW, level nama karyawan, kembali. Kemudian kita bisa melakukan editnya. Misalnya adalah mengedit menjadi KRY. Saya menyimpannya. Data level berhasil diubah. Kita bisa melakukan hapus juga. Ini berguna untuk melakukan CRUD pada daftar level di view admin. Seperti itu. Baik untuk bagian controller, user, kita lihat bagian rutenya. Ini ada prefix user, index list create store show, edit update destroy, jalankan user controller. User controller, the function index,
menampilkan data, dan ada function list data dalam bentuk tabel, kemudian function create dan store untuk menyimpan data user baru atau data user, kemudian ada function show untuk melihat detail, dan ada function edit untuk mengedit data user, dan ada function update dan edit untuk mengedit pada user. Kemudian ada function destroy untuk menghapus data user. Dan pada data user X ini ada filter mana, bisa lihat bagian manager, search, bagian kita bisa melihat aksi pada detail. Kemudian pada bagian edit seperti ini, kita menyimpan, dan kita juga bisa menghapus. Seperti ini untuk bagian data user. Baik, saya akan jelaskan untuk bagian kategori, yaitu kategori barang. Di sini sudah terdapat root dari barang, dari kategori. Nah, di kategori, sini kita bisa melihat ada function index, list, create, store, show, edit, update, dan juga destroy. Jadi, kita bisa melihat pada kategori controller. Pada kategori controller, sini ada index, di mana akan menampilkan home kategori, seperti ini. Kemudian pada bagian list, ini untuk mengambil data kategori, berupa data tables, yang akan menampilkan tabel seperti ini. Dan juga aksi berupa button-button, detail, edit, dan juga hapus. Sini juga ada bagian filter data untuk mencari kategori berdasarkan namanya. Dan untuk bagian create, ini untuk menampilkan halaman form tanpa kategori. Diperlukan data kategori kode dan juga kategori nama, yaitu menjalankan pada function store untuk menyimpan data kategori baru. Kita melihat detail dari datanya juga, yaitu menjalankan function show. Function show, maka kita bisa melihat detail dari kategori barang. Ada kategori kode, ID, kategori nama. Kemudian pada function edit, kita bisa melihat halaman form edit, kategori. Sedangkan untuk bagian function update, nantinya akan menggunakan untuk menyimpan perubahan data kategori yang ada. Dan untuk bagian destroy ini untuk menghapus data dari kategori barang tersebut.
Kita bisa melihat pada bagian view dari kategori, ada indeks. Kita bisa melihat bahwa di sini ada logika untuk melakukan search atau filter dari kategori nama, dan kita bisa melihat tabel yang menampilkan ID, kategori kode, kategori nama, dan juga aksi. Kemudian kita bisa melihat logika untuk JSON-nya yang menjalankan URL kategori list. Ini dia akan menampilkan data-data kategori kode, kategori nama, ID, dan juga aksi. Untuk bagian orderable, dia mengartikan bahwa kita bisa mengurutkannya decrement atau increment maupun alfabet. Nah, kita bisa mengurutkannya. Nah, seperti ini. Kemudian untuk searchable, berarti kita bisa mencarinya. Dan terlihat bahwa hanya ada data berupa kategori nama sembako. Kita bisa melihat di sini juga. Nah, seperti itu. Kita coba untuk melakukan tambah kategori yang akan menjalankan function create. Untuk menjalankan view create kategori, misalnya berupa makanan dengan kategori MKN. Makanan, kita bisa menyimpannya, create. Kemudian untuk bagian ini, kita kembali ke kategori index dan ada data kategori berhasil disimpan. Kemudian kita bisa melihat bahwa pada bagian detail, kita bisa melihat pada eh, view show. Kita melihat MKN tadi, ada ID, kategori kode, kategori nama. Dia memanggil data dari database. Jika kembali, maka akan kembali ke URL kategori. Kemudian kita bisa melakukan edit data berupa post. Kita melakukan edit dari kategori kode dan kategori nama. Misalnya kita akan mengedit menjadi MNK. Bisa menyimpan. Ini telah diubah, data kategori berhasil diubah. Dan kita juga bisa menghapusnya. Kita klik OK. Data kategori berhasil dihapus. Dan data kategori telah berhasil dihapus. Seperti itu untuk bagian data kategori. Baik, ini untuk bagian data barang. Pada data barang, kita bisa melihat bahwa ada root dari barang akan menjalankan function index, list, create, store, show, edit, update, destroy pada barang controller. Lihat bahwa pada indeks akan menampilkan seperti ini. Kemudian pada list, di sini mengambil data barang dan menampilkannya dalam bentuk tabel. Dalam bentuk tabel, dan ada function create. Function create ini nanti akan melakukan view barang create
untuk menampilkan halaman form. Dan ada untuk function store untuk menyimpan data dari barang baru yang telah diinputkan. Nantinya akan diminta untuk memasukkan barang kode, barang nama, harga beli, harga jual, dan juga kategori ID. Oke. Untuk kategori ID-nya sendiri nanti akan langsung muncul seperti ini pada view. Dan untuk bagian show, ini untuk menampilkan detail dari data. Nanti akan return view barang show. Dan untuk bagian edit, kita bisa melakukan edit dari barangnya. Dia akan return view barang.edit seperti ini. Dan untuk bagian update, bisa melakukan penyimpanan perubahan barang pada form edit tadi. Kita bisa menyimpannya dengan function update. Apa request yang telah diinputkan oleh pengguna. Terus maka akan menampilkan seperti ini. Dan untuk function destroy, ini untuk menjalankan function delete, itu hapus data barang. Kita melihatnya pada view dari barang. View dari barang yaitu ada index.php, ada logika untuk melakukan filter seperti ini, fashion, maka akan ditampilkan kategori barang yang fashion saja. Kita bisa melakukan search juga, fashion. Ini kita bisa juga melakukan search pada yang lainnya, seperti anting. Ya, seperti ini. Kemudian kita juga melihat pada view yaitu berupa tabel. Data tersebut berupa kolom row index, barang kode, barang nama, harga beli, harga jual, kategori, kategori nama, dan juga aksi. Bisa lakukan tambah data pada view create. Dan seperti ini, view create. Kita bisa pilih kategori. Misalnya sembako. Untuk barang kodenya, kita memasukkan MYK, minyak kebelinya 15.000. Harga jualnya 18.000. Kita menyimpan. Setelah disimpan, maka dia akan jalankan form method post pada URL barang yang ada di eh, barang tersebut. Untuk barang kode sudah ada. Untuk minyak, kita bisa melihat yang lain seperti tepung, itu TBK, NG ya. Beli 15.000 misalnya, harga jual 15.000. Kita bisa nyimpan. Please select sembako, pan, maka bisa disimpan. Kalau disimpan kita bisa melihat detailnya. Ini untuk show sendiri kita hanya menampilkan data-data tersebut berupa tabel. Ini
ID kategori barang, kode, nama, dan harga. Kemudian kita bisa melakukan edit juga, melakukan edit. Edit logikanya sama seperti create, namun di sini akan langsung terisi data yang telah diinputkan. Misalnya ada perubahan harga, 1.000 ini menjadi 17.000. Kita menyimpannya. Nah, data barang berhasil diubah. Ini kita juga bisa menghapusnya. Oke, data barang berhasil dihapus. Ikut merupakan CRUD dari data barang. Baik, ini untuk melakukan tambah dari daftar stok. Sebelumnya ada rute untuk stok tersendiri. Untuk stok, menjalankan function index, list, create, store, show, edit, update, destroy. Ada stock controller. Lihat bagian index, tampilkan halaman indeks. Dan untuk function list, ini mengambil data stok berupa data tables, sehingga nantinya bisa ditampilkan jadi tabel seperti ini. Dan ada beberapa button-button, ada aksi. Kemudian untuk pada function create ini ada function untuk create dan juga store. Untuk create sendiri untuk menampilkan halaman form. Kemudian untuk store ini untuk menyimpan data stok baru. Ada kolom stok tanggal, stok jumlah, barang ID, dan juga user ID. Dan untuk bagian function show, di sini untuk menampilkan detail dari data stok yang nantinya bisa dilihat pada view stock.show. Ada view.show pada stok barang tadi. Ini. Dan kita bisa lihat pada function edit untuk menampilkan halaman form edit. Kemudian untuk penyimpan perubahan dari data stok itu ada function update, yaitu update dari stok, tanggal, stok jumlah, barang ID, user ID, barang ID, dan juga user ID yang ada di dalam. Dan untuk bagian destroy yaitu untuk menghapus data. Bisa melihat pada view dari stok, ada bagian indeks, bagian indeks sendiri. Nih, sini kita bisa melihat bahwa dapat logika untuk filter barang nama dan juga user nama. Kita bisa melakukan filter dan juga user nama. Kita juga bisa melakukan search seperti ini. Dan bisa dilihat bahwa data berupa tabel yang dimunculkan berupa JavaScript.
tabel yang ada. Kita bisa melihat pada view create. Kita bisa menambahkan stok. Kita bisa menambahkan barang, berapa jam tangan, user nama admin, dan stok tanggal today, stok jumlah mungkin 35 simpan. Setelah disimpan, data stok berhasil disimpan. Kita juga bisa melihat show data. Show data ini seperti ini. Kita melihat pada aksi detail. Ini ID 12, barang tangan, user admin, stok tanggal, dan juga stok jumlah. Dan kita bisa melakukan edit juga. Pada bagian edit ini kita bisa melakukan perubahan seperti stok jumlah jadi 30 dan tanggal mungkin 15 kemarin kita bisa simpan. Nah, setelah disimpan, data stok berhasil diubah, maka akan diubah pada tabel jadi stok jumlah 30. Dan juga bisa melakukan hapus. Oke, hapus. Maka data stok berhasil dihapus. Seperti itu untuk bagian data stok CRUD. Baik, di sini saya akan menjelaskan untuk bagian transaksi penjualan. Transaksi penjualan ini sedikit berbeda dari sebelumnya karena merelasikan dua tabel. Di mana pada web root-nya di sini ada prefix penjualan. Masih sama, ada index, list, create, store, show, edit, update, dan destroy. Kita bisa melihat pada penjualan controller. Penjualan controller. Penjualan controller. Ini. Pada bagian function index, dia akan menampilkan view penjualan index. Dan untuk bagian function list, di sini sedikit berbeda karena menggunakan objek. Itu dia memanggil database berupa tabel yang dilakukan join pada tabel penjualan dan juga tabel penjualan detail. Eh, Kemudian kita juga melakukan join pada tabel user. Ini untuk apa? Untuk mengambil data-data pada penjualan, penjualan detail, dan juga user. Karena di sini ada user nama, total penjualan yang diambil dari harga dan juga jumlah pada detail penjualan, dan juga penjualan kode pada tabel penjualan. Dan di sini kita bisa melakukan select row. Select row ini kita bisa melihat bahwa pada bagian akhir dari kolom berupa sum S total ini mengkalikan harga dan juga jumlah dan dijumlahkan pada satu penjualan kode. Jadi kita melakukan group by dan melakukan return data tables dan juga filter dari data penjualan berdasarkan user. Saya bisa melihat juga ada function create itu pada tambah penjualan. Ini function create untuk menampilkan halaman form. Dan untuk function store ini untuk menyimpan data penjualan baru yang diinputkan berupa pembeli, penjualan kode, penjualan tanggal, user, dan juga barang.
sesuai ketentuannya masing-masing. Ini dilakukan for each barang yang laku. Hmm, pada barang ini ada bagian item berupa array amount. Kemudian karena pada for each ini dilakukan ada array-nya, ini untuk eh, lihat bahwa ada barang yang terjual, maka stok akan otomatis berkurang. Dan kita bisa melakukan database commit, kita kembali ke penjualan. Jika sukses, maka data penjualan berhasil disimpan. Dan kita bisa menampilkan detailnya juga, detail dari barang, detail dari penjualan. Kita melihat ada ID pembeli, dan kode, dan tanggal, username, dan juga barang yang dibeli pada penjualan kode ini. Ada 3 macam barang, yaitu anting, dua pieces dan 1 pieces. Dimana totalnya adalah 100.000 untuk dibayarkan pada detail penjualan. Kemudian untuk bagian edit, hampir sama seperti create, kita melakukan update pada data yang melakukan backend transaction pada database. Dan tetap sama, kita menghitung jumlah barang yang laku dan barang yang laku itu bisa berkurang otomatis pada bagian stok. Dan untuk bagian menghapus data, ini untuk menghapus data penjualan, kita memanggil penjualan detail model dan juga penjualan model untuk menghapus data dari kedua tabel tersebut. Kita bisa melihat pada view indeks pada penjualan. View index. Nah, di sini kita dapat melihat bahwa ada filter dari user berdasarkan namanya. Ini ada administrator saja. Kemudian kita bisa melakukan search administrator. Kita bisa lihat juga data ditampilkan menjadi tabel. Misalkan ID pembeli, penjualan, tanggal, user, dan juga total penjualan yang harus dibayarkan. Kita mencoba tambah penjualan pada view create. Ini ada pemilihan user, pilihan barang, mulai dari barangnya kan adalah 3, pembelinya adalah Quora, penjualan kodenya adalah P21, ada tanggal today. Kita bisa menyimpannya. Setelah berhasil disimpan, data penjualan berhasil disimpan. Kita bisa melihat detail pada penjualan datanya. ID, pembeli Bora, penjualan kode 21, penjualan tanggal, username admin, barang dibeli anting 3 pieces, dan totalnya adalah 60.000. Kita bisa melakukan edit juga, sama seperti tambah. Dan kita mau mengedit bahwa membeli 5 pieces, 6 pieces lah. Kita menyimpannya.
Mau simpan data penjualan, ya data penjualan berhasil diubah. Kemudian kita bisa melakukan hapus data. Kita menghapusnya. Data penjualan berhasil dihapus. Seperti itu untuk melakukan pada data penjualan. Baik, terima kasih untuk perhatiannya. Saya akhiri presentasi pemrograman web lanjut saya pada starter code menggunakan template admin LTE. Terima kasih banyak.